Setelah ijazah diserahkan, Jona, apalagi langkah yang diambil oleh penyidik? Ya Tifa, langkah yang sekarang dilakukan adalah uji laboratorium forensik. Jadi uji lab forensiknya adalah tahap terakhir, di mana sebelumnya sudah dilakukan pendalaman yang dilakukan tidak hanya di Jakarta tapi juga di Solo. Jadi untuk uji lab forensik ini setelah tadi pagi diserahkan ijazah, di mana ijazah yang diserahkan cukup lengkap mulai dari ijazah SD sampai kuliah, apalagi untuk ijazah kuliah ini pun juga sebenarnya cukup detail, tidak hanya mungkin bukti kelulusan tapi juga bukti pendaftaran. Jadi ini cukup lengkap dan bisa dikatakan ini adalah bukti yang akan dinilai seberapa besar otentifikasinya. Nah, untuk perbandingan ini juga diberikan juga ijazah yang kemarin sudah dibawa dari Solo, ini ijazah yang dibawa dari UGM dan juga ijazah khususnya dari teman-teman seangkatan. Ini cukup penting untuk melihat mulai dari bentuk kertasnya, bentuk tulisannya sampai juga kepada fontnya. Jadi untuk uji ini nanti akan dibandingkan. Bagaimana cara membandingkannya? Jadi nanti di laboratorium forensik ini nanti akan disandingkan ijazah asli milik Jokowi dan juga ijazah yang bukan milik Jokowi tapi mungkin milik temannya atau teman seangkatannya. Nanti akan dibandingkan untuk lulus yang di tahun sekian, apakah bentuknya sama mulai dari kertas, font atau mungkin dari kelengkapan ataupun sampai level tanda tangan. Jadi ini adalah tahap terakhir. Setelah sebelumnya sudah dilakukan pendalaman kurang lebih sekitar 90%, sudah dilakukan pengecekan. Nah, inilah tahap terakhir. Dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya gak cuman datang jam 10 kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Roy Suryo sendiri, bukan Responsi Anwar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua. Dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Terima kasih. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik, ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Supaya belum hanya orang lainnya kok sampai 11.000 triliun kan, usia 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. biar viral kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Apa? Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita tuh ada nggak datang? Iya, 2 kali nih UGM dan Di kita Jokowi. 3 kali. Nah, bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya semua dokumen ya terkait studi mereka,
studinya dia, ya datang saja. Gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun persen. Menurut informasi berita yang saya baca kan 90% itu bukan materinya ya Bang ya, itu kesaksian dari UGM, dari yang lain-lain, dari teman yang mengaku temannya gitu. Jadi yang 10% ini sebenarnya intinya yaitu uji forensik, bukan hanya ijazahnya tetapi juga skripsinya, terutama lembar pengesahan skripsinya itu. Jadi jangan dibelokkan. Kemarin kan yang saya tuduhkan adalah setelah saya mengamati dua-dua itu, Bang. Ya, setelah mengamati dua-dua itu bahwa kok di lembar pengesahannya seperti ini. Maka jika lembar pengesahannya tidak ada kesesuaian teknologi yang saat itu belum ada, ya Times New Roman itu ya. Iya, maka ijazahnya pasti palsu. Karena tidak mungkin lembar pengesahan itu dibuat dari masa depan, dari tahun 1985. Nah, terkait dengan uji forensik yang dilakukan oleh Baris Krim Polri, yang bakal dilakukan. Ya, yang bakal dilakukan ya, sebaiknya nanti begini, tidak ada manipulasi lagi seperti kasus di Jessica Wongso ya, bahwa mereka memanipulasi bukti. Ini kan nanti akan dilihat rakyat semua gitu. Dilihat rakyat semua, dan kalau memang Baris Krim nanti siap bahwa hasil uji forensiknya itu kredibel, maka secara saintifik ya, kalau kita saintis itu bisa diuji oleh siapapun nanti gitu. Oke, tadi jadi tidak berhenti di Puslap 4 saja gitu ya. Iya, kalau memang mereka tidak memanipulasi dan kredibel hasilnya, ya di dalam saintis kan begitu Bang. Dalam dunia sains kan harus bisa diuji juga oleh orang lain dan harus hasilnya konsisten. Jangan anti dengan pengujian oleh orang lain, karena ini kan kita ingin menutup kasus ini, mengunci kasus ini apakah asli atau palsu gitu. Kalau nggak berani diuji oleh lab lain atau lab misalnya Singapura, ya, negara tetangga saja Singapura atau Malaysia, maka ini menjadi pertanyaan gitu Bang. Karena banyak sekali yang nanti ya pengumumannya harusnya detail. Misalnya tentang lembar pengesahan skripsinya, tintanya bagaimana, usia kertasnya bagaimana, teknologi yang digunakan bagaimana, begitu juga dengan skripsinya, ijazahnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar otentik atau tidak otentik gitu. Apa yang menyebabkan dia otentik, apa yang menyebabkan dia tidak otentik, kan banyak variabel nanti yang mereka gunakan. Oke, gitu, menarik Bang. Apa yang saya sampaikan ini menarik bagi saya ya, karena ini belum disampaikan oleh Hosinuddin. Karena kalau pengacara Anda atau lawyer Anda mengatakan nggak percaya itu dengan Puslap 4 ya, pasti ada di kasus Jessica Bang. Ya. Saya kan sudah mengatakan itu bahwa laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu jadi studio animasi digital, mengabur-ngaburkan, menganimasi gitu loh. Itu sendiri track recordnya sudah buruk mereka. Oleh karena itu saya ingatkan Baris Krim, jangan pernah lagi lakukan itu. Kalau kalian lakukan itu maka rakyat tidak akan pernah percaya kalian selamanya. Dan kalau kalian ya Baris Krim itu merasa bahwa hasil uji forensiknya itu benar, confirm, kredibel, ya, maka harus siap diuji oleh pihak kedua, pihak ketiga, kelima gitu. Itu harus siap Bang, kan begitu. Saintis kan harus bisa seperti itu. Harus berani terbuka ya. Berani terbuka gitu loh. Bukan berani di satu pihak saja kan. Kebenaran saintifik itu bisa diuji oleh orang lain, direkonstruksi orang lain dan hasilnya konvergen. Oke, ini yang saya katakan menarik itu bro. Karena lawyer Anda Hosinuddin mengatakan bahwa saya tidak percaya. Jadi seolah-olah dia pokoknya apapun yang dikeluarkan Puslap 4 itu akan bermasalah. Tetapi Anda memberikan peluang yang menurut saya ini sangat berimbang ya. Yaitu silahkan Puslap 4 mengujinya, umumkan hasilnya, tapi jangan larang orang untuk menguji, untuk cek, double check, triple check bahkan ya. Iya gitu. Bang, gitu. Nah pertanyaannya adalah, silakan terus.
Sama seperti ketika ada diagnosa penyakit kan Bang, kita kan perlu second, third, fourth, Oke. fifth opinion kan Iya. gitu untuk mendapatkan kebenaran. Jadi nggak bisa Bareskrim ini dengan historinya yang cacat itu dia mengklaim bahwa kebenaran sepihak gitu loh. Harus berani diuji oleh orang lain gitu. Ada yang bilang begini, kalau tidak salah kapus apanya itu ya, yang dir tipidumnya yang mengatakan ini sudah 90% ya, tetapi tinggal 10%, hanya memang 10% itu akan meniadakan 90%. Kalau seandainya ini kayaknya saya malah bingung, kenapa dia muter-muter dulu ya untuk cari 90%. Kenapa nggak langsung 10% itu aja, kan langsung kalau misalnya bisa menggugurkan semua yang 90% itu kan? Kan dia ingin mengatakan. Kenapa nggak dimulai dari materinya itu ya Bang? Iya. Ya kita bukan penyidik ya. mesti kesaksian? Tapi maksud Iya, saya kan kesaksian. kasihan juga biayanya bolak-balik harus mengumpulkan teman, mengumpulkan ijazah, mengumpulkan macam-macam kan. Kan dia mengatakan 90% itu akan gugur kalau seandainya 10% ini ternyata identik kan begitu. Iya, jangan sampai ada permainan manipulasi untuk menyelamatkan ijazah Jokowi justru gitu. Jadi pembenaran terhadap kepalsuan. Saya kan sudah bilang tidak ada satupun lembar pengesahan skripsi di dunia ini kecuali Jokowi dan teman-temannya itu. Dan itu pun Times New Roman dan itu pun kosong semua teman-temannya itu. Tidak ada tanda tangan pembimbing dan penguji kan luar biasa itu Bang. Oke. Jadi ya mudah-mudahan Bareskrim kali ini ya kan ini udah ganti rezim ini ya berubahlah gitu. Tapi kalau nggak mau berubah ya kita challenge nanti. Oke. Kita challenge gitu karena kita lihat penjelasan mereka nanti apa saja nanti yang diuji dan variabelnya apa, kan ada persentase atau segala macam variabel nanti gitu loh. Anda Mengenai tinta, Anda menuntut nggak kalau misalnya ijazah itu untuk transparansi dimuat di media sosial, kan Bareskrim ada juga media sosialnya kan? Iya. Atau gimana? Soalnya kalau misalnya Anda dan teman-teman tidak punya akses, misalnya Roy Suryo misalnya, sementara Anda terancam untuk dikriminalkan, kan menjadi agak tidak adil. Gimana? Ya itulah Bang, minimum versi resolusi rendah lah ya kan. Iya. Diberikan sebagai gambaran ini loh ijazah Joko Widodo yang diserahkan. Ya jangan resolusi tinggi, mungkin bisa disalahgunakan. Oke. Yang resolusi rendah lah dikasih bahwa ini yang diserahkan gitu. Atau Tapi misalnya, ya itulah ini. atau misalnya Anda diberikan kesempatan untuk melakukan uji forensik IT Anda di depan penyidik. Nah, itu kan itu fair juga kan? Itu lebih fair juga Bang. Gitu. Oke. Itu Ya. lebih fair juga, nanti ditanya juga lagi legal standing Anda apa. Oh tidak, kalau sudah dipanggil oleh penyidik kan Anda kan bertindak bisa sebagai saksi, bisa sebagai ahli kan? Iya Bang. Iya. Oh itu. Tapi saya sudah sekarang sedang mendokumentasikan semua apa yang menjadi gagasan saya Ya. yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu pasti palsu mengingat lembar pengesahan skripsi yang semacam itu. Jadi supaya dalam bentuk naskah nanti saya susun gitu Bang. Tapi saya tanya kepada Anda ngomongnya palsu atau Anda mengomongnya berdasarkan apa yang Anda analisis, berdasarkan ilmu Anda, scientific approach, bahwa ini fake dan original. Lalu jawabannya adalah fake gitu. Kan Anda tidak mau beropini macam-macam kata Anda. Pokoknya Bang. Jadi kan salah satu bidang forensik itu kan fake document analysis kan. Ya. Nah di situ kan ada kesesuaian teknologi, kesesuaian penciptaan teks itu. Di situ kan itu kan outputnya adalah fake atau original. otentik kan. Otentik. Cuma Oke. dua. Ya. Cuma dua jawabannya. Jadi ya itu memang akademik dan riset gitu loh Bang. Nah, maksudnya ketika Anda sudah mengatakan ijazah itu palsu kan Anda sudah membuat opini kan, tidak lagi berdasarkan menyampaikan hasil riset Anda. Bukan opini itu Bang, itu kan keluaran dari analisis.
Saya Dan- kan sudah menganalisa string matching, pencocokan string Oke. karakter demi karakter, Oke. sehingga terkonfirm bahwa itu adalah di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah font Times New Roman yang belum ada saat itu untuk versi digital. Oke, gitu loh, itu Bang. yang ini ya, yang skripsi ya. Iya. Jadi kalau yang Nah, skripsi- itu nggak benar, Ya. maka ijazah pasti palsu kan Oke. begitu, Bang. Ya, oke. Gitu. Skripsi dia yang paling berat itu adalah membuktikan bahwa Times New Roman itu sudah ada di sana. Kan begitu yang ini Anda Iya, katakan. Iya, iya. Kalau Dan saya ijazah apa yang paling berat untuk dibuktikan? Foto dan itu. Saya gini bang, dan Iya. saya menuntut supaya Barreskrim kalau memang mengatakan itu autentik, mereka harus bisa menjelaskan bagaimana merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu dengan teknologi 1985. Itu harus dijawab juga oleh Barreskrim. Oke, itu untuk skripsi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau untuk ijazah sepanjang yang Anda lakukan yaitu dari kader PSI itu yang beredar, apa yang paling bermasalah? Foto itu ya, foto yang nggak ada lintasan. Kan kita mereferensi dari yang disebar oleh PSI itu bang ya. Iya. Dan ketika ditampilkan proyektor maupun yang ditampilkan fotokopi oleh Dr. Sigit Sunarta. Iya. Nah di situ kan sudah kita demokan itu bang, Iya. bahwa lintasan dari lintasan dari stempel itu kan tidak ada. Tidak ada di Karena jas yang hitam ya. jas yang hitam satu itu. Ya. Yang kedua adalah jenis font yang digunakan pun itu terlalu cantik untuk Tahun 85. untuk cetakan metal gitu loh bang. Oke. Nah, ya dari tipisnya kaki-kaki ya kaki-kaki iya. karakter seperti Z itu. Iya. Kalau pakai tuangan itu kan blebor tuh bang. Oke, Itu jadi teknologi Anda gitu. mengatakan bahwa ini digital nyetaknya ya. Iya. Reproduksi Itu digital kalau- gitu ya. Itu merujuk ke yang disebar kemarin itu kan gitu bang. Oke.